Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang teknologi pangan. Nah anak-anak, sebelum masuk ke materi, ibu mempunyai pertanyaan nih. Pernahkah kalian memakan tempe, yogurt, susu, daging, nasi, keju, dan makanan-makanan yang lain? Tentunya pernah ya. Tahukah kalian makanan-makanan tersebut merupakan hasil pangan? Ada yang tahu apa itu pangan? Ya, pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. Nah, Indonesia kaya akan hasil alamnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki hasil pangan yang sangat besar. Hasil bahan pangan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Bahan pangan nabati adalah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya seperti buah-buahan, sayur-mayur, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Bahan pangan nabati merupakan hasil dari pertanian dan perkebunan. Sedangkan bahan pangan hewani adalah bahan pangan yang berasal dari hewan, misalnya daging sapi, daging ayam, udang, kepiting, ikan, susu, telur, dan sebagainya. Bahan pangan hewani merupakan hasil dari peternakan. Nah anak-anak, hasil dari pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan tersebut mudah membusuk dan tidak dapat dikonsumsi lagi. Cara yang dapat kita lakukan untuk membuat makanan tersebut bisa bertahan lama adalah dengan menggunakan teknologi pangan. Ada yang tahu apa itu teknologi pangan? Ya, teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan sehingga menghasilkan makanan baru dan membuatnya bertahan lama serta tidak cepat membusuk. Berikut adalah cara yang dapat kita lakukan untuk mengolah hasil pangan dengan menggunakan teknologi pangan. Di antaranya, yang pertama melakukan pengawetan, yang kedua melakukan pengemasan, dan yang ketiga melakukan penyimpanan. Pada teknologi pangan terdapat beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama membuat makanan menjadi lebih awet, yang kedua membuat makanan menjadi lebih bernutrisi, yang ketiga membuat makanan bebas dari penyakit, yang keempat membuat makanan lebih praktis untuk dimakan, yang kelima dapat mengurangi sisa bahan pangan, dan yang keenam meningkatkan pendapatan produsen pengolah makanan serta meningkatkan kreativitas produsen dalam mengolah makanan. Nah anak-anak, berikut adalah hasil dari teknologi pangan tumbuhan. Yang pertama singkong, hasil teknologi pangannya tepung tapioka dan keripik singkong. Kemudian kacang kedelai, hasil teknologi pangannya bisa dijadikan tempe, tahu, susu kedelai, serta kecap manis. Kemudian yang ketiga ada buah-buahan, hasil teknologi pangannya bisa menjadi jus, manisan, selai, dan sirup. Selanjutnya jagung, hasil teknologi pangannya bisa dijadikan tepung maizena dan popcorn. Selanjutnya buah kelapa, hasil teknologi pangannya bisa dijadikan nata de coco, santan, dan minyak kelapa. Nah anak-anak, berikut adalah hasil pangan dari hewan. Yang pertama susu sapi, hasil teknologi pangannya bisa dijadikan susu, yogurt, keju, dan mentega. Selanjutnya ikan, hasil teknologi pangannya bisa minyak ikan, bakso, dan ikan kaleng. Kemudian telur bebek, hasil teknologi pangannya bisa dijadikan telur asin. Kemudian daging sapi, hasil teknologi pangannya bisa dijadikan sosis, bakso, bahkan kornet. Selanjutnya adalah daging ayam,
Hasil teknologi pangannya bisa dijadikan sosis, bakso, dan nugget. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang teknologi pangan. Sekarang terdapat beberapa contoh kosakata dan makna atau arti yang terkait dengan teknologi pangan. Contoh kosakatanya adalah teknologi, makna katanya adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Kosakata berikutnya adalah pangan, makna katanya adalah makanan. Kosakata berikutnya pengemasan, makna katanya proses, cara, atau perbuatan mengemasi. Nah, anak-anak, ayo kita pasangkan kosakata berikut dengan makna kata atau arti kata. Yang berada pada kolom-kolom sebelah kiri adalah kosakata, sedangkan yang berada pada kolom-kolom sebelah kanan adalah makna katanya atau arti kata. Yuk kita mulai. Pada kata pertama terdapat teknologi. Kira-kira apa ya makna katanya? Ya, betul sekali, ilmu pengetahuan terapan. Kata yang kedua adalah cairan. Makna katanya adalah larutan dalam bentuk cair. Kosakata yang ketiga adalah sirup. Apa ya makna katanya? Ya, makna katanya yaitu cairan yang kental dan memiliki kadar gula yang terlalu tinggi. Kosakata yang keempat yaitu sari buah. Makna katanya adalah cairan yang dihasilkan dari kegiatan pemerasan buah. Kosakata yang terakhir adalah pengemasan. Makna katanya yaitu cara untuk menyimpan barang agar lebih awet. Baik, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan.